Selamat malam, Tat. Malam, Mbak. Mbaknya Kristen. Boleh open cam-nya, Mbak. Puji Tuhan Kristen, Tat. Boleh dibuka dulu kameranya, kita diskusi, silakan. Ini aja dah. Nggak apa-apa, Mbak. Open cam kan biar saya tahu ketika saya menjabarkan jawaban Anda memperhatikan atau tidak, kan gitu. Dan menghindari hujatan. Nah, biasanya kayak gitu kita untuk diskusi yang aman dan damai. Ini aja. Bener, bener. Boleh? Boleh, boleh, Tat. Jangan, jangan. Hmm. Kok jadi yang itu? Oke, oke. Yuk, yuk. Oke. Duduk dulu. Waduh, filternya. Eh, Oke, Mbak. Iya, Kira-kira Tat. nih, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, pertama Silakan. pertanyaannya, maaf nih ya, Tat. Kenapa Nggak apa-apa. saudara kita yang Muslim kalau beribadah itu harus pakai suara yang keras-keras atau bahasa Hmm, istilahnya itu harus pakai toa gitu. Jadi padahal kan Allah itu kan bukannya budek ya. Allah itu hmm. kan eh, juga istilahnya ya memang Allah itu luar biasa loh. Kita bisik-bisik aja Allah itu dengar gitu. Kenapa harus pakai kayak gitu ya? Itu pertanyaannya Tat. Udah. Hmm. Iya, kayak gini Mbak. Ya, sebenarnya toa itu bukan dipakai untuk ibadah selalu. Toa itu bisa dipakai masjid untuk pengumuman, kan kayak gitu. Terus toa itu juga dipakai untuk menyeru manusia agar melaksanakan sholat. Tapi kalau ketika pelaksanaan sholatnya tetap aja toanya toa dalam, bukan toa yang berkumandang, bukan. Kumandang azan itu Mbak, itu bukan menyeru Tuhan, bukan. Tapi menyeru manusia untuk sholat. Nah gitu. Mana mungkin kita teriak-teriak dalam masjid kedengaran orang di luar masjid. Pikir pula kayak gitu. Ah kan? Kalau saya teriak dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dengar, samping masjid pun nggak dengar, Mbak. Makanya solusinya kayak gimana? Agar orang bisa ya mendengarkan waktu sholat, dipanggil untuk sholat, pakai toa. Tapi sekarang toa itu juga diatur oleh negara kita kan gitu. Tidak boleh dipakai ibadah. Kalau toa luar, toa dalam dipakai untuk ibadah boleh. Jadi hanya kumandang azan aja memanggil manusia, bukan memanggil Tuhan. Ah, jadi toa itu bukan memanggil Tuhan, Bang. Mbak, gitu. Toa itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi itu gunanya toa. Iya, tapi kan kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu, kalau misalnya ada ngaji, pengajian itu kan Mm-mm, kadang juga toanya itu kan dihidupin tuh. Jadi mm-mm, mengganggu istilahnya saudara yang lain. Padahal kan ngaji kan mm, istilahnya ngaji itu kan memang semuanya yang ngaji di dalam masjid atau musolah mm, itu. Jadi ya mm, kalaupun nggak pakai toa kan seharusnya mereka saling mendengar tuh. Jadi nggak usah harus mm, digunakan toa juga bisa kan itu. mm, Jadi untuk yang maghrib juga contohnya itu kan doa sebenarnya kan. mm. Jadi kalau Kayak doa gini maghrib Mbak. memuji Allah Mm, juga kan. mm. Ya kayak gini. Kalau untuk sholat biasanya maghrib tuh kalau di tempat saya toanya toa dalam sih. Nggak tahu di masjid mana yang Anda sebutkan tadi karena udah diatur negara. Nggak boleh toa luar sampai mengganggu itu nggak boleh gitu. Nah kalau ada seperti itu mungkin mbaknya bisa laporkan ke kelurahan setempat atau ke RT setempat gitu. Kenapa tidak mengikuti wacana dari pemerintah? Ah, Nah, jadi kayak gini mbak. Kalaunya di mayoritas Islam, mereka mau mengeluarkan toa kalau di sekeliling masjidnya itu muslim semuanya. Kira-kira no problem sih muslimnya. Nggak pernah mereka memprotes masalah toa. Kalau di sekeliling masjidnya muslim. Tapi kalau campuran, ya campuran di sekeliling masjidnya ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya itu harus ikuti aturan dari negara gitu. Agar tidak mengganggu orang lain. Sudah ada aturannya. Jadi kalau tawanya mengganggu menurut Anda silahkan Anda juga memprotesnya ke ketua RT gitu.
Oh gitu. Berarti sekarang Mm-mm. undang-undangnya udah ada ya, Tat, kalau dari Ada, pemerintahan untuk ada. penggunaan ya. Penggunaan toa dari Kemenak ada. Oh, oke oke. Mm-mm. Kalau memang sudah ada, berarti bisa dong itu di kebetulan saya kurang tahu juga itu apa namanya pasal dari ataupun undang-undang untuk penggunaan toa itu, Tat. Jadi kurang Mm. tahu gitu. Mm. Nih, jadi Anda bisa lihat nih, peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Nah, ada kan undang-undangnya sekarang. Jadi, kalau maghrib azan boleh keluar gitu. Tapi kalau waktu sholat itu toa dalam yang digunakan. Jadi gitu. Oh Nah, gitu. gitu. Mm-mm. Ya. Jadi ada Oke. nih maksimal waktu waktu keluar nih Mbak. Kita baca aja ya, biar Mbaknya juga tahu dan teman-teman juga tahu ya. Nih kita baca aja. Peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 dan SE nomor 1 tahun 2024 bertujuan menjaga harmoni dan toleransi. Pedomannya seperti apa? Jadi pemisah speaker, pemasangan wajib dipisah antara pengeras suara dan menghadap keluar dan di dalam ruangan. Penggunaan speaker luar bolehnya maksimal 10 sampai 15 menit sebelum waktu sholat. Nah, jadi waktu maghrib, waktu isya boleh keluar suaranya diatur negara gitu loh Mbak. Tapi setelah itu kalau di luar waktu sholat nggak boleh mengeluarkan suara keras dari masjid. Oh, Penggunaan speaker dalam untuk sholat, zikir, doa, dan kuliah subuh atau kajian. iya iya. Karena kan memang Nah, ada kan aturannya? iya, makanya kan negara kita Hmm, sebenarnya negara yang kalau bisa ya toleransi tinggi kan. Jadi saling saling menghargai lah satu sama lain gitu, Tat. Jadi ya kalau istilahnya bukan kita tidak suka mendengar itu gitu kan. Enak juga apalagi kalau ada lagu-lagu muslim gitu diputar kadang gitu kan ada juga istilahnya yang enak kita dengar apa nada-nadanya gitu. Tapi kan kalau untuk kayak hampir setiap hari, satu hari itu 5 kali gitu kan, jadi kayak inilah terganggu gitu. ah, Bukannya jadi kalau untuk mungkin dibilang ya harus ke hutan lah tinggal ya enggak lah karena kita juga jadi dilahirkan bukan jadi gini Mbak. Jadi gini Mbak, ya kalau Anda memprotesnya di waktu sholat salah. Karena waktu sholat memang diizinkan 10 sampai 15 menit suaranya keluar gitu dari toa. Yang Anda protes itu mungkin waktu dia tengah malam atau jam segini ya toanya keluar gitu di samping rumah Anda. Nah, bisa Anda protes tengah malam atau jam segini gitu. Masih aja toa masjidnya kedengaran. Protes itu ke RT bisa, ada undang-undangnya. Tapi kalau memang waktu maghrib, waktu isya itu malah Anda yang salah jadinya kalau Anda protes. Karena memang diatur oleh negara suaranya keluar di waktu-waktu tertentu gitu. oh Nah, oke gitu. oke sih. Soalnya rumah saya juga Mm-mm. hanya beda beda 3 rumah aja dari musola gitu jadi memang saya sering mendengar lah yang teraweh Mm-mm. yang salawatan gitu. Mm. Jadi gitu. Ada lagi selain itu, Mbak? eh Mungkin itu dulu Tat. Hmm. Iya. Ya, 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 ya. Jadi seperti itu penjelasannya ya Mbak ya. Ya semoga aja ya Anda mengerti juga gitu syiar Islam gitu. Kalau azan orang yang Allahu Akbar itu memang nggak apa-apa keluar itu Mbak. Memang diatur negara keluar gitu. Biar Anda nggak salah kaprah. Udah ada diatur negara. Tapi kalau Anda lagi tidur tengah malam tiba-tiba Allahu Akbar kata toa. Protes aja, nggak bukan waktu sholat bilang. Oke? Gitu. Oh iya iya. Oke Ah, oke. Oke Tat. Iya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya balik, Mbak? Enggak. Ustadzah bertanya. Hmm. Anda sering baca kitab Anda?
Ya, hampir tiap hari kita baca renungan harian. Mm-mm. Ya, karena kan Oh, kita dari gereja juga sudah ada itu dibagikan ke jemaat itu buku harian, mm-mm. buku ayat Mm. harian. Kira-kira Mbak, di kitab Anda pernah di situ ada kitab Anda nggak? Ada tak? Coba ambil lah. Nah, saya mau bertanya, coba Anda buka dulu ya skill 23 nomor 3 coba. Coba buka. Ya, skill Ya 23 ya. skill ya ayat 3. Ayat 3. Hmm. Coba baca dulu. Iya. Yeskiel 23 ayat 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Hmm. Jadi itu ayat kalaunya gereja pakai toa, kira-kira wajar nggak dibacain itu? Menurut Ya, Anda? kalau Kalau ini gereja nih pakai toa, lalu gereja dari toanya baca itu ayat. maksudnya baca firmannya dari Toa. Kan kita Mm-mm. nggak pernah baca firman dari Toa, Tat. Ya berarti nggak cocok bagi bagi Anda gereja pakai toa gitu. Ya memang enggak kan karena memang waktu Baik, zamannya Yesus juga kan nggak ada pakai Toa-Toa. Malah baik. apa doanya Kalau kalau nih, Mbak, kalau seandainya pakai toa dibacakan kayak gitu, kira-kira pantas gak gitu? ya, ini kan karena Alkitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tat. Coba ke Eh, bahasa Arab. Istilahnya yang orang Indonesia eh, nggak ngerti bahasa Arab. Ya istilahnya nggak mungkin, ya mungkin biasa-biasa aja kan, karena memang orang Indonesia nggak ngerti Arab kan gitu. Ini karena udah di hmm, Indonesia kan, jadi ya eh. agak tabu lah mendengarnya Nah, gitu. Anda yang tidak pakai toa, apakah pantas juga dibacakan di gereja tanpa toa gitu? Kalau Anda nih bawa anak Anda ke gereja, kan gitu, yang kecil, kira-kira pendeta baca itu pantas nggak depan anak Anda? Iya, maksudnya yang kecil gimana, Tat? Karena kan memang sedangkan di sekolahan aja kita harus mengajarkan anak-anak kita eh, tentang ya kayak pelajaran biologis lah gitu, biologi. Kan perlu juga Hmm. anak-anak tahu gitu. Ini kalau biologi itu kan hal wajar. Tetapi ketika Anda bawa anak Anda ke gereja, kalau biologi itu pendidikan. Yang dibaca ini katanya firman Tuhan. Lalu dibacakan tanpa tawa di depan anak Anda di gereja gitu. Kira-kira kalau pendeta baca mereka bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah kata pendeta. Anak Anda dengar kira-kira pantas gak gitu? Iya, yang menyiapkan firman Tuhan juga, Tat, kepada anak-anak atau anak sekolah minggu itu memang sudah ada tim, jadi tidak sembarangan juga disampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Ya kalau mungkin ini ke dewasa ya biasa aja kan gitu. Lagian kan ini bukan hanya satu ayat yang dibacakan khusus fokusnya ke Hmm. situ. Gitu, Tat. Ya iya itu Bu. Ya saya hanya bertanya masalah kepantasan atau tidak. Kalau ada timnya untuk khusus anak-anak tidak boleh dibacakan ini, masa firman Tuhan nggak boleh dibacakan ke semua manusia? Boleh, boleh. Ah, Sama kayak Al-Quran juga kan semua. Cuman kan karena kita nggak ngerti aja bahasa Al-Quran itu karena Arab, ya kan? Mungkin juga di situ ada boleh. makna Kalau yang Al-Quran boleh Bu. rumus atau enggak yang memang seperti ini kan gitu. Itu kan Nggak karena ada dia kalau di Al-Quran. bahasa Arab, Saya karena saya memang kasih nggak tahu tahu. sama Ibu. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu dan Al-Quran boleh dibacain ke semua usia.
Iya kan kita nggak tahu, tak tunggu nanti saya pelajari dulu bahasa Arab semua biar saya tahu untuk ini Iya, iya, iya. kan gitu. Mana ada kayak gitu. Kalaupun ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diterjemahkan juga nggak sepulgar ini gitu loh. Ah, jadi aneh aja, ya aneh aja bagi kita kalaunya kita membacakan ya sesuatu yang vulgar atau yang porno kepada anak-anak gitu. Apalagi dinamakan katanya kitab suci, firman Tuhan. Ya nggak mungkin lah itu firman Tuhan. Tuhan bahasanya bahasa vulgar. Gak bisa dibatasi firman Tuhan itu. Iya, kalau membaca firman Tuhan itu nggak sepotong-sepotong loh, Tat. Nggak kayak kue ulang tahun yang dipotong-potong. Kalau baca firman Tuhan itu sama kayak baca itu Al-Quran, nggak sepotong-sepotong aja kan memahaminya. Eh, jadi kalau Gitu. Al-Quran kan ada ilmunya, ada asbabun nuzulnya lah. Kalau milik ibu nih pakai ilmu disiplin ilmu apa kira-kira? Saya belum pernah tahu sih. Sama Tat, kalau Alkitab juga kan ada juga ilmu tafsir Alkitab. Jadi kan sudah ada yang memang sekolah-sekolah teologi itu untuk belajar tentang ilmu tafsir Alkitab. Itu kitab Bu, Markus, kitab semua itu ada itu pelajarannya. kalau ini kalau ini sudah di Indonesia kan, lalu ditafsirkan pula, buat apa belajar bahasa Indonesia? Iya, Tat, bukan menafsirkan untuk ke bahasa Indonesia lagi, Tat. Untuk pemahamannya. Dan itu juga ilmu tafsir itu bukan hanya istilahnya di Indonesia kan jadi ke Indonesia lagi, bukan gitu. Ya kalau kita mau menafsirkan itu kan dari bahasa aslinya toh. Bukan dari bahasa Indonesianya, bukan dari terjemahannya. Terjemahan itu kan udah di Indonesia kan. Kalau kita mau menafsirkan, ya dari bahasa aslinya. Karena kita tidak mengerti bahasa aslinya. Tidak semua orang ngerti. Kan gitu makna dari bahasa asli. Ah itu kalau mau ditafsirkan. Tapi ini kalau udah terjemahan bahasa Indonesia, ditafsirkan pula. Kacau bu. Ya, gitu maksud saya. Ah, Hmm. ah, ah. Banyak bu, bukan cuma ini loh yang porno porno atau vulgar di kitab Anda banyak puluhan. Kalau Anda mau tahu, Iya, saya tahu kira-kira, sebagian. mm-mm. Ya itu kira-kira menurut Anda pantas gak Tuhan berfirman pakai bahasa vulgar, bahasa porno? Enggak, kan ini Alkitab ini Tat bukan istilahnya hanya bahasa Tuhan atau firman Tuhan, ini kan sejarahnya juga ada. Jadi kan ini tentang raja-raja, tentang sejarah, tentang asal muala istilahnya kayak kaum-kaum Israel atau kaum-kaum apa gitu kan. Jadi kan di sini sejarah gitu. Jadi bukan istilahnya ya firman Tuhan yang betul-betul bahasa dari Allah turun ke bumi, enggak gitu Tat Alkitab itu, bukan gitu. Ya kalau kayak gitu lebih hebat manusianya dong berarti. Kalau bisa diubah firman Tuhan, lebih hebat manusianya daripada Tuhannya kalau gitu. Ya sama kayak orang-orang Arab juga kan lebih hebat juga bisa menciptakan Al-Quran yang segede apa gitu kan, menulis Kalau Al-Quran ada, segede Bu, apa gitu. kalau kalau Al-Quran itu diciptakan manusia, ya sampai sekarang orang nggak ada yang bisa membuktikan diciptakan manusia. Bukan diciptakan Bahkan manusia, aku, ah, terus, bukan diciptakan manusia Alkitab itu Tat. maka aja Al-Quran itu kata saya bukan ciptaan manusia. Bahkan Al-Quran menantang balik. Kalau Al-Quran ini ciptaan manusia, maka bikinlah semisal Al-Quran. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Ah, gitu. Ya. Mungkin itu Bu yang saya diskusikan sama Anda. Eh, eh. Kalau saya nggak memasalahkan sih ya. Kalau lonceng gereja itu kayaknya saya lihat ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali Bu. Kalau lonceng gereja tuh Tiap hari sih enggak, Tat. Enggak pernah itu ada tiap hari lonceng ada gereja. di tempat saya tiap sore, tiap hari Gimana? sebelum maghrib tuh. Iya ada yang tiap hari juga.
Tang teng tong. Apa bunyinya? Tapi nggak tahu lah ya respon orang-orang di situ. Seputar padahal banyak muslim gitu. Ah, Jadi maksudnya gimana tiba-tiba ke lonceng gereja? iya, kalau ya tawa tiap hari kan lonceng gereja ada juga yang tiap hari gitu gerejanya. Ah, kira-kira apakah terganggu bunyi lonceng itu kalau tiap hari menurut Anda? Kalau kita yang Kristen Protestan nggak ada tiap hari ya, Tat. Ya, kalau yang gerejanya tiap hari kayak gimana? Mengganggu Itu enggak menurut Anda? Meskipun itu gereja bukan gereja Anda. gerejanya tiap hari, coba istilahnya ya yang jelas gitu, Tat. Gereja apa yang tiap hari gitu. Mana saya tahu nama gerejanya kalau saya lewat saya kalau saya lewat tuh ya Bu ya di jam sekitar jam 5 lewat hampir setengah 6 itu bunyi dia tang teng tong lewat itu Kenapa nggak tiap hari diperhatikan? saya. Kenapa nggak Ah, diperhatikan? Padahal dekat rumah Ustadz, masa nggak diperhatikan? Saya aja perhatikan itu oh musola jauh saya jauh saya rumahnya. ketika lewat saya latihan olahraga gitu lewat bunyi dia tang teng tong sore itu. Kalau mungkin dia Ah, Kalau Sabtu sore iya mungkin karena mengingatkan untuk ibadah besok karena hari Minggu gitu. Kalau Minggu pagi juga itu mengingatkan nanti hari ini adalah hari ibadah. Itu dia, Tat. Cuman nggak sampai 5 kali sehari juga lah, Tat. iya 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 iya. Ya kan bunyinya tang teng tong. Kalau saya ada petasan saya lemparin aja petasan dor langsung gitu. Tapi biar bisa biar juga loh sekalian tanya. rame gitu loh. Tapi Ustaz juga bisa nanya, kenapa, ada apa, kenapa bunyi lonceng gitu. Saya pernah tuh nanya, kenapa bunyi itu musola? Iya, ada yang meninggal gitu. Hmm. Dikasih tahu, kan gitu loh, Tat. Kan kita ini warga negara yang cinta damai. Iya 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 iya. Mengganggu juga tetap ya kalau tiap hari kayak gitu menurut saya sih. Iya, tapi nggak 5 kali sehari kan, Tat. Kalau saya taunya setiap sore sih. Karena saya olahraga kan sore. Oh, tapi Kristen Protestan Ah, sih, setahu saya nggak ada setiap hari ya. Gak tahu juga saya nggak memperhatikan. Kan urusan mereka gitu gereja orang. Mana mau saya tahu. Biarin aja saya pikir. Oh, alah. Ya harus diperhatikan juga lah, Tat. Nggak boleh Enggak egois lah, juga loh. biarin mereka beribadah kan. Yang penting saya nggak ganggu mereka. Udah itu aja. Ada lagi? Yalah, sudah Tat. Oke, ya kalau gitu saya ganti dulu Allah. dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya Mbak ya. Terima kasih ya. Oke, makasih. Kalau Makasih, ada Tat. yang perlu ditanyakan kembali, silahkan naik kembali gitu ya, Mbak Indah ya. Iya, oke, siap. Iya, Oke, oke. oke. Selamat malam. Terima kasih diskusinya.